Halo semuanya, selamat datang di channel Tesun. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, admin akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda berusia 20 tahun bernama Ki-chan. Ia sendiri merupakan anak tunggal dari seorang pengusaha kaya raya bernama Donsu. Si Ki-chan ini hanya tinggal berdua dengan sang ayah saja, dikarenakan sang ibu sudah lama meninggal. Suatu hari, sang ayah kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang gadis cantik bernama Yun Seo. Namun, parasnya yang cantik, rupanya malah membuat si Ki-chan ini sange dan menjadi tertarik dengan ibu tirinya itu Gaes. Dan di hari itu juga Yun Seo akan tinggal bersama si Ki-chan beserta ayahnya di rumah tersebut. Dan film yang banyak menampilkan adegan bercocok tanaman ini pun dimulai guys. Tapi sebelum kita lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya guys, agar gua tambah semangat untuk upload video-video selanjutnya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Selamat menonton dan semoga kalian terhibur ya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang baru saja pulang ke rumahnya sehabis nongkrong. Pemuda ini bernama Ki-chan. Setelah sampai di dalam rumah, Ki-chan langsung menuju dapur dan membuat kopi untuk dirinya. Setelah itu dia pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah selesai mandi, Ki-chan pun segera keluar untuk berganti pakaian. Namun di saat dia baru saja keluar kamar mandi, dia melihat ada seorang gadis cantik yang bersembunyi di dalam kamarnya. Gadis cantik itu bernama Minjung. Dia itu adalah temannya si Ki-chan Gaes. Sebenarnya si Minjung ini naksir sama Ki-chan. Namun memang dasarnya si Ki-chan ini adalah tipe cowok yang gak peka Gaes. Kemudian mereka pun mengobrol sambil minum-minum. Karena terlalu banyak minum, Minjung akhirnya teler dan mabuk. Ketika Minjung sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dan ternyata orang tuanya yang menanyakan dia sedang berada di mana. Ki-chan yang melihat tubuh Minjung yang bohai, berniat untuk meraba di bagian gunung kembarnya. Namun gak jadi, malah dia membetulkan posisi pakaiannya yang sedikit terbuka. Kemudian terdengar suara orang dari bawah. Lalu Ki-chan turun untuk melihatnya. Setelah Ki-chan pergi, Minjung kemudian membuka matanya. Ternyata Minjung tadi nggak tidur guys. Dia hanya mengetes Ki-chan saja. Setelah Ki-chan sudah berada di bawah, dia melihat ayahnya yang baru pulang dari kantor dalam keadaan mabuk. Ki-chan ini hanya tinggal berdua dengan ayahnya Gaes, sedangkan ibunya Ki-chan sudah meninggal. Ayah Ki-chan adalah seorang pengusaha sukses yang sudah malang melintang di dunia perbisnisan, dan yang pasti membuat keluarga mereka menjadi kaya raya tentunya. Keesokan harinya, Ki-chan dikejutkan dengan keberadaan seorang wanita cantik yang berada di dalam rumahnya. Wanita cantik itu bernama Yun Seo, dan ternyata Yun Seo ini adalah istri baru dari sang ayah. Dan di hari itu juga, Yun Seo akan tinggal di rumah ini bersamanya sebagai istri ayah dan sekaligus menjadi ibu tirinya. Namun, si Ki-chan ini kelihatannya tidak begitu senang atas kehadiran Yun Seo di rumahnya, dan kemudian dia pergi meninggalkannya. Esokan harinya, Ki-chan yang hendak berangkat nongkrong, nggak sengaja melihat Yun Seo yang sedang jentat-jentit mencari jepit rambutnya yang terjatuh di bawah kolong tempat tidur. Dan tak sengaja mata Ki-chan menangkap pemandangan yang menurutnya sangat indah. Dia terus saja memandangi belahan serabi lempit ibu tirinya itu. Dan untuk kategori wanita yang sudah berumur, Mbak Yun Seo ini lumayan sensual dan bodinya juga masih bohai loh ya. Itu semuanya menurut gua aja sih. Kalau ada yang sepemikiran dengan gua, bolehlah tekan tombol like-nya ya. Sementara itu, Ki-chan yang nongkrong di sebuah warung kopi, kemudian mencari ide dan inspirasi untuk karya novelnya. Sebagai seorang penulis novel,
Ki-chan memang sering menghabiskan waktunya di sebuah warung kopi, sambil ditemani seutas laptop plus secangkir kopi hitam kapal api untuk menemani dia menulis karya novelnya. Sepulangnya dari tempat tongkrongan, Ki-chan langsung saja mandi untuk membersihkan dirinya. Tapi kemudian, saat dia ingin keluar kamar untuk berganti pakaian, dia dikejutkan dengan kemunculan Yoon Seo di dalam kamarnya. Yoon Seo yang niatnya itu pengen ngasih baju ganti ke Ki-chan. Tapi kemudian terjadi hal yang nggak disangka-sangka. Handuk Ki-chan terjatuh tepat di hadapan ibu tirinya itu. Ki-chan menjadi kaget. Yoon Seo menjadi terkejut melihat burung Ki-chan menjadi berdiri dan seakan-akan mau terbang. Karena merasa gugup, Yoon Seo kemudian segera pergi dari kamar tersebut. Setelah beberapa saat, Ki-chan yang hendak menuju ke kamarnya, tiba-tiba langkahnya terhenti karena dia mendengar suara ceplak-ceplok dari kamar ayahnya, yang ternyata suara itu ditimbulkan dari benturan dua buah benda yang tidak simetris. Dan di sini terlihat bahwa Yoon Seo masih belum merasa puas dengan hasil karya ayahnya si Ki-chan ini, sehingga menyebabkan dia harus bermain solo karir sambil mengobok-obok kantong ajaibnya sendiri. Waduh, kasihan juga si Yoon Seo ini guys. Malam harinya, Ki-chan kemudian ditelepon oleh Min Jung, dan mengatakan padanya untuk membawakan sebuah bukunya yang tertinggal. Tapi setelah Ki-chan mengantarkannya, ternyata buku tadi bukan punya Min Jung, sehingga kini Ki-chan tahu kalau buku tersebut milik Yoon Seo. Keesokan harinya, Ki-chan yang hendak nongkrong lagi, kemudian melihat kamar ayahnya terbuka dan dia pun iseng masuk ke dalam. Di sana ia melihat beberapa helai kain yang mencurigakan, sehingga dia pun mengambilnya. Tapi karena Yoon Seo yang baru mandi tiba-tiba muncul di kamar tersebut, Ki-chan kaget dan spontan langsung menyembunyikan kain segitiga bermuda tersebut. Padahal tetap saja kelihatan dia sembunyikan di saku celananya. Ki-chan pun kembali termenung di warung kopi tempat biasa dia nongkrong. Tapi kali ini, ia mendapatkan ide cemerlang untuk cerita novelnya, yaitu tentang kisah percintaan antara anak dan ibu tirinya, di mana ia membayangkan kalau tokohnya itu adalah dirinya dengan Yoon Seo, sambil membayangkan adegan bercocok tanam dengan Yoon Seo. Ki-chan pun kemudian memulai mengetik cerita novelnya tersebut. Sepulangnya dari tempat tongkrongan, Ki-chan yang membongkar tasnya kemudian menemukan kain segitiga bermuda milik Yoon Seo yang enggak sengaja diambil tadi. Sementara itu Yoon Seo yang sekarang tahu kalau Ki-chan itu suka banget dengan novel, kemudian memiliki ide untuk membelikan Ki-chan beberapa novel langka untuknya, dan trik tersebut berhasil. Kini Ki-chan udah mulai terbuka kepada Yoon Seo. Apalagi dia tahu kalau Ki-chan itu ternyata juga suka baca novel sepertinya. Namun, Yoon Seo yang tahu kalau segitiga bermudanya tadi hilang ternyata berada di meja si Ki-chan. Tapi dia malah nggak marah sih dan justru menggodanya, karena dia menganggap hal itu adalah hal yang lumrah bagi remaja seumuran Ki-chan, ya seenggaknya di Korea sana sih. Kemudian saat mereka sedang makan malam, dan di sini terlihat bahwa kini Ki-chan dan Yoon Seo sudah bisa bercanda, yang tentu saja membuat ayahnya senang melihatnya. Ya karena akhirnya, Ki-chan bisa menerima keberadaan Yoon Seo di keluarga ini. Keesokan harinya, Yoon Seo yang sedang terlihat menyiram tanaman, kemudian endingnya malah siram-siraman air bersama Ki-chan. Nah dari sinilah kemudian Ki-chan ini mulai memiliki rasa sayang kepada Yoon Seo, tapi bukan sebagai ibunya, melainkan sebagai sosok seorang wanita yang begitu cantik menurutnya, khususnya kalau lagi basah kayak gini guys. Malamnya, Ki-chan kembali melanjutkan karya novelnya sambil membayangkan karakternya alias dirinya dan Yoon Seo yang sedang melakukan penggenjotan. Namun, imajinasi tingkat tingginya ini buyar ketika Yoon Seo tiba-tiba muncul di kamar Ki-chan, dan mengetahui kalau Ki-chan sedang menulis novel. Yoon Seo pun kepo dan pengin membacanya, tapi Ki-chan menyembunyikannya, karena di dalam novel itu mengisahkan tentang dirinya dan Yoon Seo, dan disinilah kemudian terjadi situasi yang tidak terduga dan enak. Ki-chan ini nekat melakukan teknik nyosor lembu ireng ke bibir Yoon Seo, yang tentu saja membuat Yoon Seo terkejut ya, dan dia pun marah dan mengatakan bahwa itu adalah hal yang tidak pantas dilakukan kepadanya.
Namun tiba-tiba muncul ayahnya yang sedang dalam keadaan mabuk yang memecah suasana tegang tersebut, dan langsung mengajak Yoon Seo untuk bercocok tanam dan bermantap-mantap. Keesokan harinya, terlihat Yoon Seo yang sedang memegang alat rapid tes kehamilan, karena dia pengen punya anak, tapi sayangnya hasilnya masih negatif. Dan beberapa saat kemudian malah muncul Ki-chan yang sekarang justru memberanikan dirinya mengatakan bahwa dia ini jatuh cinta kepada Yoon Seo. Dan tentu saja Yoon Seo menolak pernyataan cintanya tersebut. Ya iyalah, gila banget si Ki-chan. Dan karena cintanya ini ditolak, kemudian Ki-chan pun menjadi galau guys. Kemudian Ki-chan menelepon Min Jung memintanya untuk segera datang ke rumahnya. Dan sebagai pelampiasan, Ki-chan pun langsung menggenjot Min Jung dengan panasnya, saking panasnya, sehingga suara pemersatu bangsanya itu kayak di loudspeaker, alias kedengaran di seluruh rumah tersebut. Setelah selesai bermantap-mantap, Ki-chan pun kemudian tertidur sampai pagi guys. Keesokan harinya, karena kehilangan banyak nutrisi, Ki-chan menjadi sangat capek. Sementara itu, Yoon Seo masuk ke kamarnya untuk mengantar makanan untuk Ki-chan. Dan disinilah kemudian ia membaca hasil karangan novel si Ki-chan ini guys, yang kemudian membuat Yoon Seo kaget bukan main, ya karena ternyata isi novelnya itu menjelaskan secara gamblang tentang perasaan tokoh utamanya kepada ibu tirinya. Mereka berdua pun kemudian bertengkar, dan sejak saat itu hubungan kedua insan ini pun menjadi agak renggang. Malamnya, muncul Min Jung lagi yang akan menuju kamar si Ki-chan. Min Jung yang kini mulai ketagihan dengan hasil karya Ki-chan sehingga mereka pun melakukan penggenjotan lagi. Namun, ketika saat sedang melakukan penggenjotan, si Ki-chan ini gak sengaja menyebut nama Yoon Seo di saat mereka sedang bermantap-mantap, yang tentu saja membuat Min Jung marah dan sadar bahwa dia ini cuma sebagai pelampiasan Ki-chan saja, yang akhirnya membuat mereka kini juga bertengkar. Yoon Seo kemudian menyusul Min Jung untuk mencoba menenangkan hatinya. Mereka berdua pun mengobrol sambil menikmati udara malam. Min Jung kemudian mengatakan bahwa Ki-chan itu sebenarnya jatuh cinta kepada Yoon Seo. Kemudian Yoon Seo pulang ke rumah untuk menghibur Ki-chan, agar tidak cemberut lagi tentunya. Beberapa saat kemudian, ayahnya Ki-chan pulang dalam keadaan mabuk berat. Yoon Seo pun menyambut suaminya itu dan segera membawanya ke tempat tidur. Namun tiba-tiba Ki-chan langsung menarik tangan Yoon Seo menuju kamarnya, dan sekali lagi dia melakukan teknik nyosor lembu ireng ke bibir Yoon Seo, di mana awalnya Yoon Seo ini menolaknya, tapi berkat kegigihan, kesabaran, dan ketekunan Ki-chan, akhirnya Yoon Seo pun mau melakukan penggenjotan dengan Ki-chan. Dan sejak saat itu, tiap kali ada kesempatan, seperti ketika suaminya sedang tidur, atau suaminya sudah berangkat kerja, bahkan ketika suaminya berada di ruang sebelah, mereka ini mencuri-curi kesempatan untuk melakukan adegan bercocok tanam dan bermantap-mantap. Sehingga pada suatu ketika, di saat Ki-chan dan Yoon Seo sedang asyik bermantap-mantap, Min Jung datang dan melihat permantapan mereka. Namun Min Jung mengatakan tidak akan memberitahukan rahasia ini kepada ayahnya si Ki-chan. Tapi dengan satu syarat, di setiap mereka akan melakukan permantapan, dia harus ikut diajak bermain bersama mereka. Ki-chan dan Yoon Seo pun setuju akan syarat yang diberikan Min Jung. Dan pada akhirnya, kegiatan bercocok tanam saling silang 1 versus 2 ini pun berlangsung untuk beberapa waktu, sampai suatu ketika, ayahnya Ki-chan ini curiga karena tiap malam Yoon Seo selalu terbangun dan enggak kembali ke kamarnya untuk waktu yang lama. Sehingga, diam-diam ayahnya Ki-chan ini menaruh kamera pengintai di rumahnya. Dan ketika dia menginterogasi ketiga orang laknat tadi, mereka nggak bakal bisa mengelak lagi, ya karena dia punya bukti berupa rekaman CCTV. Mereka pun kemudian terdiam gak bisa berkata apa-apa lagi. Dan di sini terlihat di wajah ayahnya Ki-chan nampak ekspresi kemarahan, kekecewaan dan kesedihan bercampur aduk menjadi satu seperti dawet. Ayahnya pun gak kuat menahan tekanan batin sebesar itu, sehingga kemudian dia pun terjatuh dan pingsan yang kemudian mengakibatkannya stroke dan lumpuh guys. 2 tahun kemudian, terlihat Ki-chan yang sedang mengantar Min Jung ketemuan dengan pacarnya.
Namun dia juga masih berhubungan dengan Min Jung dengan hubungan tanpa status tadi. Dan kini Ki-chan menjadi orang yang sukses yaitu sebagai penulis novel, karena novelnya itu tadi adalah biografi dari ceritanya dengan Yoon Seo. Sementara itu karena unsur disemprot air setiap hari oleh Ki-chan, ya meskipun airnya beda sih, beda kandungan nutrisi, sehingga kini perut Yoon Seo pun menjadi kembung. Dan ternyata ayahnya tadi belum meninggal loh, dia terkena stroke, sehingga mulai saat itu juga, mereka ini bagi-bagi tugas, yaitu ayahnya Ki-chan bertugas sebagai sumber dana pensiunan dari perusahaannya, sementara Ki-chan bertugas menjadi petani, yaitu bercocok tanam setiap hari dengan Yoon Seo, dan sekali-kali dengan Min Jung juga sih kalau ingin ikutan. Dan akhirnya mereka semua kini bisa hidup bahagia, kecuali ayahnya si Ki-chan, dan film kampret ini pun berakhir.